Elisa Kambu hadir dan menyaksikan pembukaan Kamping Terpadu Pemuda. Pelajar, mahasiswa, dan anak hamba Tuhan GPDI seprovinsi Papua Barat Daya di Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat pada Selasa 25 Juni 2024. Elisa Kambu menilai bahwa Kemping anak muda ini sangat strategis sebagai bagian dari upaya menyiapkan pemimpin masa depan yang handal dan berkualitas. Ia memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh anak muda yang tergabung di dalam Kemping ini yang akan berlangsung hingga 27 Juni 2024. Sebuah pemberi hidup nyala lampu. Ya, kalau untuk remaja, kalau sepeda itu jalan ada dinamonya, baru lampu sepeda itu bisa menyala. Jadi dinamik itu suatu pemberi percikan nyala, pemberi gerakan. Pemuda harus untuk memberitakan Injil ini harus ada satu kuasa ledakan. Harus bangkit. 2024 harus bangkit. Gereja harus bangkit. Semua orang yang hidup di tanah Papua harus bangkit beritakan Injil. Matius berkata, seperti kilat memancar dari timur ke barat menjelang kedatangan Tuhan. Kalau dulu dibilang Papua tinggal landas, cuma tinggal ekornya, itu adalah Papua. Tapi sekarang Papua harus bangkit. Saya besok mungkin sudah mati, tapi kamu generasi penerus gereja bangkit, bangkit, nyatakan apinya tetap menyala, api Roh Kudus tetap menyala. Pemimpin gereja akhir zaman namanya Roh Kudus. Di dalam tulisannya dia pun nama Parakletos, penasehat di rumah Potifar. Yang kita baca ini dia pengerja di rumah Potifar. Rumah Potifar itu pejabat semacam Perdana Menteri di Mesir. Jadi dia kerja di sana. Sudah dijual oleh saudara-saudaranya, sudah dianjurkan, tapi dia, apa yang buat Yusuf ini beda? Ya, apa yang buat dia beda? Kenapa dia harus seperti itu? Maksud aku, ini gara-gara dia jadi narapidana, ini gara-gara dia ganteng itu, gara-gara dia pemudanya, hidungnya juga, dia tampan juga, jalan, suara juga pengaruh, suara juga. Kalau macam Papua begitu, aduh kakak, hebat. Tapi bukan soal fisiknya, bukan soal gantengnya, bukan soal itu. Ada sesuatu yang beda di dalam Yusuf. Ya. Lalu dia dijebloskan ke dalam penjara karena pembalikan fakta. Bertaraf nasional dari hal ini dalam GPDI Papua Barat Daya yang ada, sehingga dapat melaksanakan yurkim perkemahan yang akan dilaksanakan pada 4 komisi daerah yang ada di tahun 2024 yang merupakan perdana. Demikian juga secara khusus Tuhan Yesus Kristus yang juga yang mempunyai pelayanan lewat pimpinan gereja yang mempercayakan saya sebagai ketua panitia, yang mana kami bekerja tepat hari ini adalah 3 minggu. Secara pribadi saya rasa berat. Saya rasa berat. Tetapi karena pekerjaan Tuhan baru terjadi di Papua Barat Daya seperti itu, dan memang sungguh luar biasa. Tetapi karena pimpinan gereja yang terus mensupport kami, sehingga acara ini boleh berjalan
dengan baik. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oleh sebab itu panitia telah mengangkat tema blessing yang terdapat dalam kitab. Saya berbahagia sekali bisa ada di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya anak-anak, para pemilik masa depan negeri dan tanah ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mohon izin nanti saya minta waktu khusus nanti. Saya pikir kalau bisa panitia menyiapkan waktu, nanti saya ingin mau berbicara dengan anak-anak peserta youth camp, apakah hari ini atau besok. Jadi di sini saya tidak bisa. Ini kita beri ruang untuk Pak PJ lah untuk menyampaikan sambutan di sini supaya acara kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Saya bersyukur karena kita semua boleh ada di tempat ini. Sore ini banyak orang sibuk dengan tugas mereka masing-masing, tapi kau dengan saya boleh ada di tempat ini dan berkesempatan beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kalau di firman bilang kita berjaga-jaga, kalau Tuhan datang tadi kita inilah yang selamat begitu. Jadi untuk itu harus selalu berjaga-jaga. Jadi terima kasih karena kita semua sudah ada di sini. Selanjutnya saya patut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Pak Ketua Majelis Daerah dengan jajaran yang bisa menginisiasi dan menyediakan waktu untuk kegiatan yang luar biasa ini. Kegiatan ini bagi saya sangat strategis karena kita bertanggung jawab bersama-sama untuk menyiapkan generasi pemilik masa depan. Negeri ini kita ini berjalan terus, tidak mungkin kembali. Maka tugasmu dan tugas saya adalah menyiapkan generasi yang baru. Kita siapkan mereka secara baik, mental, karakter mereka, iman mereka, dan kita bawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena kita semua percaya bahwa semua kita ini jalan hidup kita Tuhan yang menetapkan. Kita hanya menjalani saja. Selanjutnya, karena saya mohon izin, kalau diizinkan nanti, apakah nanti setelah selesai ini, kalau ada jadwal saya bisa, atau besok pagi, kalau saya bisa diberi ruang untuk bisa lebih, ya 1-2 menit, apa 1 jam begitu untuk bisa berbagi dengan anak-anak muda tentang pengalaman hidup kita. Kalau diberi ruang, kalau itu ada, saya bisa cukupkan dulu percakapan ini. Selanjutnya saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Youth Camp terpadu dari beberapa komponen yang tadi sudah disebutkan. Anak, remaja, para pelayan. Ya, kita semua berdoa bahwa Tuhan selalu hadir, dan Tuhan akan hadir selama kegiatan ini berlangsung, dan doa kita tuh kegiatan ini harus sukses, dan kita semua berharap bahwa akan ada ledakan-ledakan yang terjadi di tempat ini. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih. Sebelum mengakhiri ini, saya menyanyi satu lagu dulu.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa membeda di antara kita. Ayo berdiri semua. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih iman. Bersamaku, bersamaku, yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa berbeda di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku, saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kita. Ini yang sementara Bupati Kabupaten Asmat. Itu Bupati Kabupaten Asmat itu tempat saya. Karena saya orang Merauke ya. Jadi itulah cara Tuhan menghadirkan dua orang Merauke di sini. Ya, begitu ya. Satu bupatinya, satu wali kotanya. Saya mewakili wali kota ya saat ini. Kan begitu. Ya, jelas ya. Ya, adik-adikku, anak-anakku sekalian, ya, peserta Yakem pemuda, pelajar dan anak-anak sekolah minggu begitu ya. Saudara ketua panitia ya, yang cukup gagah perkasa ya, tadi saya lihat laporannya. Baik, tepuk tangan dulu ya kepada ketua panitia ya. Beserta seluruh jajaran kita semua yang berkehendak baik, yang Tuhan sayang, Tuhan kasih, hadir pada saat ini ya. Tuhan berkati kita semua ya. Perkenankan saya membacakan sambutan Wali Kota Sorong pada acara Yakem Terpadu. Sambutan Wali Kota Sorong pada acara Yakem Terpadu Pemuda, Remaja, Mahasiswa dan Anak Hamba Tuhan GPDI se-Papua Barat Daya tahun 2024. Mengawali sambutan ini sebagai orang yang percaya, saya mengajak kita semua yang hadir saat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan penyertaannya, kita semua dapat hadir bersama-sama dengan penuh sukacita untuk melaksanakan kegiatan Yakem Terpadu Pemuda, Remaja, Mahasiswa dan Anak Hamba Tuhan GPDI se-Papua Barat Daya. Atas nama pemerintah Kota Sorong, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi serta penghargaan yang tulus kepada panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai pembinaan generasi muda yang mana sangat didukung oleh pemerintah Kota Sorong. Semoga melalui kegiatan yang baik ini
dapat mengarahkan generasi muda GPDI untuk mendapatkan visi hidup secara jelas. Dan tentunya akan memiliki multiplier effect ke segala bidang, terutama pada tumbuhnya sumber daya manusia yang cerdas dan terlebih takut akan Tuhan. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang kukasihi, generasi muda gereja GPDI harus mampu menjadi generation of transformer atau generasi pengubah, biasa kita sebut of change atau agen perubahan yang memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab dalam memenuhi panggilan Tuhan serta berada di garis depan untuk membawa kesejukan bagi warga masyarakat yang hidup di atas tanah ini. Sehingga sudah tepatkah kegiatan Youth Camp ini sebagai pembinaan generasi muda gereja Pentakosta di Indonesia? Diubahkan karakter dan pola pikirnya sehingga sungguh-sungguh berkeadaan sebagai anak-anak Allah, bukan hanya sekedar status. Diubahkan menjadi seperti Yesus, merasakan apa yang Yesus rasakan, berpikir seperti Yesus berpikir, dan melakukan teladan yang telah diajarkan Yesus, sehingga sungguh-sungguh dewasa rohani dan tidak duniawi dalam dunia yang semakin materialistik ini. Diubahkan agar dapat menjadi generasi pengubah, generation of transformer, generation of change. Karena kita ketahui bersama bahwa tantangan kehidupan saat ini, khususnya sebagai umat beragama di Indonesia, akan semakin berat dan sulit karena adanya dampak negatif globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat kita secara umum. Karena itu, pemerintah Kota Sorong sangat mengharapkan terbinanya hubungan kemitraan yang sinergis dengan seluruh lembaga keagamaan. Salah satunya adalah Gereja Pentakosta di Indonesia, sehingga dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya, khususnya dalam membina anak-anak muda serta mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagai wujud ibadah kepada Yesus Kristus dan pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya. Saya sangat optimis bahwa kehidupan keagamaan di Kota Sorong senantiasa kondusif apabila semua pimpinan keagamaan dan umat beragama saling bergandeng tangan dan bersatu hati untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan hidup beragama dan menjadikannya pilar penyangga terwujudnya kerukunan masyarakat bangsa. Karena itu, yang diperlukan adalah dialog dan aksi bersama secara terprogram dan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga-lembaga sosial untuk secara bersama-sama memikirkan pemecahan terhadap berbagai masalah dan selanjutnya mencari titik temu yang membawa pencerahan bagi kepentingan bersama. Bapak Ibu serta anak-anakku yang diberkati Tuhan, saya berpesan agar semua warga GPDI agar bersama-sama mengangkat doa untuk keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bangsa di kota ini tanpa terkecuali yang mendiami tanah ini, serta mengawal program-program pemerintah daerah dan ikut mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pembinaan mental dan spiritual warga masyarakat, karena tidak mungkin program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini atas nama pemerintah Kota Sorong, Youth Camp terpadu, pemuda, remaja, mahasiswa, dan anak hamba Tuhan GPDI se Papua Barat Daya.